Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, balik lagi sama Abang di ulasan sejarah kita kali ini. Nah, kalau kalian sering banget scrolling sosmed akhir-akhir ini, pasti sering lihat nama tempat ini seliweran kan? Tapi bentar deh, hari ini Abang nggak mau bahas berita yang lagi trending itu. Abang justru mau ngajak kalian mundur jauh ke belakang. Kita bakal ngupas tuntas sejarah epik Palestina, tapi lewat kacamata yang mungkin jarang kalian dengar. Langsung dari catatan Al-Quran. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pernah kepikiran gak sih, jauh sebelum ramainya berita konflik modern kayak sekarang, apa sih peran epik tanah ini di dalam Al-Quran? Beneran deh, ini bukan sekedar urusan garis batas di peta politik hari ini guys. Al-Quran itu mencatat wilayah ini ibarat panggung paling megah dalam sejarah umat manusia. Disinilah para nabi melangkah, peradaban-peradaban raksasa dibangun, dan sayangnya, di sini juga tragedi keruntuhan moral suatu bangsa terjadi. Ini tuh benar-benar panggung utama sejarah dunia. Oke, kita masuk ke era pertama, panggung para nabi. Coba bayangin kita lagi naik mesin waktu, mundur jauh ke sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Semuanya bermula dari perjalanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu sekitar tahun 1900 sebelum Masehi ya. Beliau ini nggak cuma sekedar pindah rumah dari Mesopotamia buat ngehindar dari Raja Namrud loh. Tapi sebenarnya beliau lagi mindahin pusat ketauhidan dunia ke tanah ini. Terus di usia senjanya lahirlah Nabi Ishak yang akhirnya jadi cikal bakal garis keturunan Bani Israel. Tapi tunggu, cerita keluarga ini punya plot twist yang lumayan dramatis. Sekitar tahun 1750 sebelum Masehi, gara-gara cemburu buta, saudara-saudara Nabi Yusuf bikin konspirasi. Yusuf dibuang ke dalam sumur, yang kalau dilacak sejarahnya posisinya ada persis di jalur perdagangan dari Palestina menuju Mesir. Coba bayangin, dari satu sumur kecil di antah berantah itu, roda sejarah besar mulai berputar. Nah, cerita ini tuh pas banget mengilustrasikan firman Allah di surah Al-Anbiya ayat 71. Di situ disebutin kalau Allah menyelamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang diberkahi untuk seluruh alam. Jadi, poin krusialnya di sini apa? Tanah ini tuh emang udah diberkahi dan jadi pusat keimanan jauh-jauh sebelum perbatasan geopolitik negara modern manapun digambar sama manusia. Lanjut ke babak kedua, era penaklukan dan kejayaan. Setelah generasi demi generasi mengembara nggak karuan, akhirnya tiba waktunya buat ngebangun kedaulatan yang nyata. Sekitar tahun 1300 sebelum Masehi, Nabi Musa memimpin eksodus besar-besaran dari Mesir. Tapi, pas udah sampai di perbatasan Tanah Suci, umatnya malah overthinking, ketakutan dan nolak masuk. Akibatnya fatal banget. Mereka dihukum nyasar di padang pasir selama 40 tahun sampai Nabi Musa wafat sebelum sempat masuk. Baru deh di tahun 1250 sebelum Masehi, generasi mudanya di bawah komando Yusha bin Nun berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Tapi jujur aja, kemenangan paling epik tuh kejadian sekitar tahun 1050 sebelum Masehi. Ini beneran underdog story terbaik sepanjang masa, di mana seorang pemuda biasa bernama Daud berhasil numbangin raksasa super ngeri bernama Jalut. Momen legendaris ini diabadikan loh di surah Al-Baqarah ayat 251. Dan Daud membunuh Jalut. Kemenangan luar biasa Daud ini bukan sekedar selebrasi, oh kita menang perang nih, bukan gitu. Ini adalah momen fondasi, momen di mana sebuah kerajaan besar yang lurus mulai dibangun di Yerusalem. Tapi, coba deh perhatiin kontras yang lumayan bikin geleng-geleng kepala ini. Di satu sisi, kita punya era keemasannya Nabi Sulaiman. Gila, masa ini tuh benar-benar mind-blowing. Teknologinya super maju, angin bisa ditundukkan, diplomasinya tingkat dewa, dan Baitul Maqdis makmur sejahtera. Terus, cuma selang beberapa dekade kemudian pas masuk eranya Nabi Ilyas, langsung terjadi keruntuhan moral yang parah abis. Kerajaannya pecah, tiba-tiba muncul kultus nyembah berhala bernama Baal dan kemusyrikan merajalela. Bayangin, dari puncak peradaban tertinggi, anjlok ke titik terendah dalam waktu singkat. Abang pengen kita sama-sama merasapi peringatan keras di surah As-Saffat ini. Waktu itu, Nabi Ilyas dengan berani berdiri nantangin masyarakatnya yang lagi arogan-arogannya. Mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa kamu menyembah Baal? Mereka ini rela nuker keberkahan ilahi cuma demi kesombongan dan hawa nafsu. Dan kalian tahu, sejarah selalu membuktikan kalau kerusakan moral itu harganya mahal banget. Makanya, kita masuk ke babak ketiga, keruntuhan moral dan kehancuran. Bagian ini agak dark, tapi penting banget jadi warning keras buat kita semua. Di tahun 586 sebelum Masehi, tragedi besar pertama pecah. Gara-gara kerusakan yang mereka buat sendiri, Yerusalem dihancurin abis-abisan sama bangsa Babilonia.
Baitul Maqdis dibakar, warganya diusir ke pengasingan, terus butuh waktu sampai di tahun 538 sebelum Masehi, mereka baru diizinin balik buat ngebangun semuanya dari nol. Singkat cerita, seabad sebelum Masehi spiritualitas mereka mulai pulih lagi nih. Di mihrab Baitul Maqdis, Nabi Zakaria mengasuh seorang perempuan suci luar biasa bernama Maryam yang kelak bakal jadi ibu dari sebuah keajaiban besar. Dan tebak, rangkaian kehancuran tadi sebenarnya udah diprediksi dengan sangat presisi di Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 4 jelas menyebutkan, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Keruntuhan di tangan Babilonia yang barusan abang ceritain itu, nah itu dia kehancuran pertamanya. Ini bukti nyata kalau Al-Quran itu nggak sekedar cerita dongeng masa lalu, tapi ngebedah pola pasti dari kelakuan manusia. Sekarang kita maju ke babak keempat, era Romawi dan mukjizat. Situasi di masa ini benar-benar lagi tense banget, di mana mereka harus hidup di bawah bayang-bayang kekaisaran Romawi yang lagi kuat-kuatnya. Sejarah balik lagi bergejolak. Antara tahun 1 sampai 33 Masehi, Nabi Yahya dan Nabi Isa turun tangan, berdakwah dengan super berani. Mereka bawa pesan kebenaran dan kasih sayang, sekaligus nantangin kaum elit agama yang korup di bawah tekanan Romawi. Tapi ya gitu, penolakan dan pengkhianatan kejadian lagi. Puncaknya, di tahun 70 Masehi, kehancuran kedua yang dijanjikan di Al-Quran tadi beneran kejadian. Jenderal Titus dari Romawi ngepung Yerusalem dan menghancurkan Baitul Maqdis buat yang kedua kalinya. Rata dengan tanah. Tapi tunggu dulu. Sebelum kehancuran total itu terjadi, ada satu mujizat luar biasa di surah Maryam ayat 30. Bayi Isa yang posisinya masih di dalam buayan ibunya ngomong dengan lantang, sesungguhnya aku hamba Allah. Wah ini gila sih, ini bukti tak terbantahkan kalau kekuatan spiritual luar biasa itu masih eksis di tanah Palestina, bahkan di tengah kekacauan politik yang mencekam banget saat itu. Tapi sayangnya, karena keangkuhan manusia nggak ada habisnya, janji Allah di surah Al-Isra ayat 7 akhirnya turun juga. Pasukan musuh datang ngancurin Baitul Maqdis dan bikin wajah mereka muram. Peristiwa berdarah di tahun 70 Masehi inilah yang pada akhirnya memicu eksodus besar-besaran di mana penduduknya tersebar nyaris selamat ke seluruh penjuru dunia selama berabad-abad. Tapi tenang aja teman-teman, sejarah nggak melulu diakhiri dengan kehancuran. Justru semua rentetan tadi mengarah pada era kelima, puncak sejarah, Isra Mi'raj. Di tahun 621 Masehi, atau 6 abad setelah Nabi Isa, sebuah keajaiban paling besar dalam sejarah Islam terjadi. Nabi Muhammad SAW diperjalankan di malam hari menuju Masjidil Aqsa. Ingat, ini bukan sekedar tanggal biasa di buku sejarah ya. Ini tuh momen spektakuler di mana Rasulullah menjadi imam sholat buat seluruh nabi sebelumnya. Momen ini benar-benar mengikat dan menyatukan seluruh warisan kenabian dari Ibrahim sampai Isa, tepat di jantung tanah Palestina. Ayat suci pertama dari surah Al-Isra mengabadikan perjalanan agung ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lewat ayat ini, kebentuklah ikatan suci yang gak bakal pernah bisa diputus antara Mekah dan Palestina di dalam akidah kita sebagai umat Islam. Terus, apa dong benang merah dari semua ini? Sebenarnya rumusnya gini. Pertama, fondasi tauhid itu ngebangun sebuah masyarakat. Kedua, dari situ kekuasaan dan peradaban bakal meroket sampai puncak. Tapi yang ketiga, pas udah di atas, keangkuhan dan kerusakan moral mulai pada muncul. Dan yang keempat, udah bisa ditebak. Kehancuran dari langit pasti turun buat ngeriset semuanya. Intinya, kekuasaan tanpa moralitas itu for sure bakal berujung pada kehancuran. Itu dia plot twist sejarah yang terus-terusan berulang. Sadar atau enggak, coba dipikirin betapa masifnya warisan dari tanah yang satu ini. Mulai dari ajaran tauhidnya Ibrahim, perjuangan pembebasannya Musa, kekuatan supernya Daud, peradaban canggihnya Sulaiman, penjagaan mihrabnya Zakaria, kasih sayangnya Isa, sampai penyatuan seluruh risalah oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya terekam kuat di atas satu petak tanah yang sama. Luar biasa kan? Sebagai penutup, Abang pengen banget kalian merenungkan hal ini. Palestina itu bukan cuma sekedar nama tempat di peta. Ia adalah sebuah cermin besar. Cermin yang mantulin kelakuan kita, umat manusia, saat dipercaya memegang amanah dan wahyu dari Tuhan. Kalau kitanya sombong dan korup, ya sejarah bakal menghukum kita. Tapi kalau kita komitmen menjaga keimanan, keberkahan itu bakal terus nyertai kita. Pertanyaannya buat kita generasi sekarang, bayangan seperti apa yang mau kita tinggalin di cermin sejarah itu nanti? Coba dipikirin baik-baik ya. Makasih banget udah nemenin Abang belajar hari ini. Teruslah kritis, banyak-banyakin baca, dan sampai ketemu lagi di ulasan sejarah kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.